Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya M. Sidik Tanya Demit. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Tumbal Sawah Pak Dada. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku akan bercerita tentang sebuah kejadian yang terjadi di sebuah desa dekat tempat tinggalku. Desa itu nampak biasa di siang hari, dan di belakang desa itu terdapat sawah yang sangat luas dan membentang hingga ke bukit yang ada di ujung persawahan. Ini adalah kisah dari kakak iparku yang bernama Rohman, di mana ketika sewaktu masih muda, dia menjadi buruh tani dan hidup sederhana. Tapi tanpa dia sadari dirinya telah terpilih untuk sesuatu yang mengerikan. Dan itu menjadi sebuah pengalaman yang menyeramkan di seumur hidupnya. Rohman pada saat itu bekerja di sawah milik Pak Dada. Setelah dia lulus sekolah dan menunggu panggilan kerja, dia bekerja menjadi buruh tani di sana. Pak Dada adalah seorang juragan kaya yang terkenal di seantero desa. Banyak sawah yang berada di dekat desa adalah milik Pak Dada, sehingga dia membutuhkan orang untuk menggarap sawahnya dan membagi hasil ketika panen tiba. Selain mempunyai sawah yang banyak, Pak Dada juga mempunyai toko material yang berada di tengah-tengah desa. Toko itu sangatlah besar dan sangat terkenal, sehingga tidak mungkin ada yang tidak mengenalnya. Setiap pagi Roman berangkat ke sawah yang menjadi garapannya. Dia mencangkul sawah itu agar bisa ditanam oleh bibit padi yang akan dia tanam. Hal itu dilakukannya sampai siang, karena Pak Dada tidak membolehkan Rohman memakai kerbau atau traktor untuk membantu pekerjaannya. Matahari terasa terik dan membakar ubun-ubun ketika dia baru saja selesai mencangkul setengah area yang ada di sawah tersebut. Keringat dingin membasahi wajahnya. Di antara angin sejuk yang berembus pelan, Rohman merasakan bahwa tubuhnya sudah merasa lelah. Namun hal itu tidak menjadi penghalang, karena mau bagaimanapun ini adalah satu-satunya cara dia mendapatkan uang setelah lulus sekolah. Rohman akhirnya duduk sejenak di saung yang ada di dekatnya, mencoba untuk memulihkan tenaga yang terkuras habis di pagi tadi. Tubuhnya mencoba untuk rileks. Namun entah mengapa tubuhnya seperti terasa berat. Bahkan ketika dia menggerakkan tubuhnya, seperti ada sakit di kepala yang dia rasakan. Semakin lama tubuhnya semakin aneh, dia seperti akan terserang sakit, sehingga kepalanya terasa pusing. Semakin lama rasa pusing di kepalanya semakin menjadi-jadi. Wajah Rohman seketika pucat, bahkan dia mengangkat kedua tangannya untuk memegang kepalanya agar pusingnya mereda. Hal itu ternyata tidak membuat tubuhnya kembali normal. Seluruh tubuhnya kini nampak pegel, seperti ada sesuatu yang menekan dari atas. Pandangannya mulai terasa kabur dan sebelum dia tahu apa yang terjadi kepada tubuhnya itu, tiba-tiba dia langsung jatuh dari atas saung. Tubuhnya menghantam lumpur sawah dengan kondisi tubuh Rohman yang tidak sadarkan diri. Setengah tubuhnya tertutup oleh lumpur sawah dan salah satu kakinya masih menempel di tiang saung. Rohman benar-benar tidak sadarkan diri di sana. Tubuhnya benar-benar kaku dan tidak berdaya. Salah satu buruh tani yang berada di sawah sebelah Rohman tiba-tiba melihat kaki Rohman yang menempel di tiang saung. Dan itu membuat mereka panik dan langsung mendekatinya dengan tergesa-gesa. "Rohman! Si Roman, kenapa?" katanya sambil berteriak. Teriakan itu tentu saja membuat beberapa buruh tani yang ada di sana langsung menghampiri saung. Dengan tergesa-gesa mereka melihat Rohman yang sudah tergeletak tidak berdaya di sana. Dan dengan wajah-wajah mereka yang panik, mereka langsung mengangkat tubuh Rohman dan membaringkannya di dalam saung. "Si Roman teh kenapa?" tanya salah satu buruh tani yang ada di sana. Para buruh tani yang lain hanya menggelengkan kepala. Mereka hanya mencoba untuk membangunkannya.
Namun karena kedua matanya terpejam rapat dengan wajahnya yang terlihat pucat, salah satu dari mereka langsung berkata bahwa Roman harus dibawa pulang hari itu juga. "Cepat, bawa dia ke rumahnya." Para buruh tani itu berteriak agar membawa Roman ke rumahnya yang ada di desa. Beberapa dari mereka juga menyusul bapaknya yang sedang berada di kebun pisang yang sedang dia kelola. Tanpa pikir panjang, mereka langsung mengangkat tubuh Roman, lalu membawanya ke rumah yang ada di desa melalui jalanan sawah yang licin dan penuh lumpur pada siang itu. Rumah Roman berada di tengah-tengah desa. Rumah itu berada di gang kecil yang sedikit jauh dari jalan besar. Sepanjang jalan, para warga yang melihat Roman langsung menghampirinya. Mereka bertanya apa yang terjadi kepadanya, dan mereka langsung ikut mengantar ke rumahnya. Beberapa dari mereka berlari ke rumah untuk memberitahu keluarganya, dan tepat ketika mereka datang, ibu dan bapaknya sudah berada di depan rumah dengan wajahnya yang nampak sedih dan pucat. "Kenapa Roman bisa seperti ini?" tanya ibunya dengan nada yang sedikit panik. Beberapa teman buruh taninya berkata dia tidak sadarkan diri di saung ketika sedang beristirahat, dan beberapa temannya yang lain berkata mungkin Roman kelelahan karena mencangkul sawah dari pagi hingga tengah hari seperti ini. Bapak Roman bernama Pak Cece langsung berlari ke dalam. Dia mengangkut kasur dari dalam kamar dan disimpan di tengah rumah. Tidak lama dia meminta tubuh Roman untuk dibaringkan di atas kasur itu. Beberapa tetangga nampak melihat Roman yang terbujur kaku di jendela dan pintu yang terbuka. Apa yang terjadi kepada Roman pada siang itu membuat semua orang heboh. Karena baru kali ini Roman seperti ini, dan itu mengejutkan seluruh tetangga yang ada di sekitar rumahnya. Keluarganya kini nampak sibuk untuk menyadarkan Roman agar dia bisa sadar kembali, namun sudah berbagai cara mereka lakukan, dan Roman masih tidak sadarkan diri di sana. Hingga tepat ketika matahari sudah mulai berganti menjadi malam, tiba-tiba tubuh Roman mendadak tersentak. Dadanya naik turun dengan cepat, matanya terbuka dengan lebar, seolah-olah baru saja keluar dari kegelapan yang menyesakan. Dia langsung terduduk di atas kasur, melirik ke arah ibu dan bapaknya yang duduk tidak jauh darinya. Tubuhnya menggigil dengan keringat dingin yang langsung membasahi dahinya pada saat itu. "Astaga Roman, kenapa nak?" kata ibunya dengan nada yang cemas. "Bapak, tolong ambilkan air hangat pak." Ibu yang bernama Bu Ningsih langsung menyuruh bapaknya ke dapur, dan Pak Cece langsung mengangguk dan berlari ke arah dapur dengan wajahnya yang benar-benar pucat. Butuh waktu beberapa menit hingga Roman menyadari bahwa dia kini sudah berada di dalam rumah. Rasa sakit kepala karena bangun mendadak membuatnya sedikit menunduk secara perlahan. Lalu tidak lama kemudian dia berkata kepada ibunya dengan sedikit menunduk, "Bu, aku tiba-tiba tidak ingat apapun ketika sedang bekerja di sawah." Roman menoleh ke arah ibunya, dan tiba-tiba Pak Cece datang sambil membawa teh manis hangat untuk diminum olehnya. "Minum dulu nak, tenangkan dulu, baru nanti kamu bercerita." Roman mengangguk. Tidak lama dia mengambil gelas teh itu dan meminumnya secara perlahan. Bu Ningsih langsung mendekat dan mengusap-ngusap punggungnya agar dia sedikit tenang. Begitu juga dengan Pak Cece yang duduk di depannya. Dia melihat wajah Roman benar-benar pucat pada saat itu, sehingga dia hanya bisa menunggu tubuhnya agar tenang dan menceritakan semuanya. Setelah teh manis hangat itu habis, Roman akhirnya ditanya kembali oleh Pak Cece. "Kamu mimpi apa Man? Karena dari tadi siang kamu seperti tidak sadarkan diri, dan sudah beberapa cara agar kamu bangun, tapi nggak bangun-bangun." Roman menyimpan gelas kosong yang dia pegang di depannya. Lalu dia kembali menoleh ke arah Pak Cece dengan wajahnya yang masih sedikit pucat. Ada perempuan pak, dia ngajak aku pergi." Setelah berkata seperti itu, entah mengapa suasana di ruangan itu mendadak lebih dingin sebelumnya. Lampu-lampu yang menyala di seisi rumah langsung mendadak berkedip beberapa kali, dan tidak lama kemudian seperti ada angin yang berhembus pelan dari ventilasi rumah. Pak Cece nampak aneh dengan situasi tersebut, dan dia hanya melirik ke arah istrinya yang kini sedang memegang tangannya dengan erat pada saat itu. "Perempuan itu siapa nak? Dan kenapa dia ngajak kamu pergi?" tanya Bu Ningsih. Wajahnya masih nampak khawatir karena baru kali ini anaknya tidak sadarkan diri tanpa sebab seperti sekarang. Roman hanya menggelengkan kepalanya, nafasnya masih terasa sedikit berat, dan setelah terdiam cukup lama,
Dia akhirnya menjawab, Aku nggak kenal Bu, tapi dia memakai baju putih panjang, rambutnya panjang banget dan wajahnya. Rohman sempat terdiam kembali seperti ada sesuatu di dalam dirinya yang takut jika dia menceritakan semuanya. Dia takut ada sesuatu yang tidak bisa dia ungkapkan, dan hal itu membuat dia semakin menunduk. Pak Caca yang duduk di depannya kini menepuk pahanya secara perlahan. Dia mencoba menenangkan anaknya sambil berkata, "Jangan takut Man, ceritakan saja." Rohman menelan ludah, lalu dia mengumpulkan keberanian untuk melanjutkan ceritanya. Dia datang diiringi oleh suara lonceng seperti yang ada di kereta kuda. Lalu secara tiba-tiba dia langsung berdiri di depanku. Dia tersenyum pelan, tapi matanya kosong Pak. Matanya hitam pekat seperti tidak ada bola matanya. Ibunya kaget dengan apa yang dia katakan. Bahkan saking kagetnya, dia melepaskan tangannya dan langsung menutup mulutnya. Matanya mulai berkaca-kaca karena dia baru saja mendengar sesuatu yang mengerikan dari mulut anaknya pada saat itu. Tidak lama Rohman kembali berkata, "Dia datang dan memegang tanganku Bu," kata Rohman dengan suara yang semakin lirih dan tangannya yang bergetar hebat. Tangannya dingin banget, seperti orang yang sudah mati. Aku diajak ke sebuah tempat yang tidak tahu di mana. Katanya aku sudah terpilih dan aku tidak boleh menolak. Pak Caca yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam. Lalu tidak lama dia memotong pembicaraan dari anaknya. "Tapi kamu menolak kan?" tanyanya dengan nada yang pelan. Rohman mengangguk. Lalu tidak lama dia berkata kembali, "Aku nolak Pak, aku tidak mau. Aku mundur dan mencoba kabur. Tapi dia mengajarku. Aku lari ke sawah, aku lari ke jalan, tapi dia tetap di belakangku. Dia seperti melayang dan mendekat terus kemanapun aku pergi. Hampir saja aku ditangkap olehnya, tapi entah mengapa aku langsung terbangun." Rohman mengangkat kepalanya secara perlahan, menatap kedua mata orang tuanya dengan ketakutannya yang belum menghilang. Ruangan itu mendadak sunyi ketika Rohman mengakhiri ceritanya. Di sana Pak Caca kembali bertanya, "Kamu gak main-main ke tempat keramat yang berada di ujung bukit dekat sawah kan Nak?" tanyanya dengan nada yang pelan. Rohman kembali menggelengkan kepalanya. Dia yang dari pagi mencangkul sawah tidak mempunyai waktu untuk bermain-main seperti itu. Dan ketika dia ingin menjawab, tiba-tiba tok 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 terdengar suara dari luar, seperti ada sesuatu yang sedang mengetuk pintunya. Tidak lama ada suara yang terdengar, dan itu adalah suara dari Bu Ici, tetangga depan rumahnya yang sepertinya tahu bahwa Rohman sudah sadarkan diri di dalam sana. Kabar tentang Rohman yang kembali sadar membuat para warga desa berdatangan pada malam itu. Mereka datang dengan membawa senter di tangannya untuk menerangi jalanan desa yang gelap gulita. Suasana di rumah Rohman kini menjadi ramai. Mereka membawa pisang rebus, air untuk pengobatan, bahkan membawa obat-obat herbal untuk kesembuhan Rohman pada malam itu. Memang wajar, suasana gotong royong di kampung masih kental, sehingga banyak warga simpati terhadap kondisi Rohman. Mereka semua bertanya apa yang sebenarnya terjadi, dan Pak Caca menceritakan semuanya sambil berkata bahwa mungkin saja Rohman tidak sengaja melakukan sesuatu di sawah yang membuat dirinya seperti itu. Para warga kini saling mengobrol satu sama lain. Obrolan itu tertuju kepada bukit yang katanya keramat di desa tersebut. Entah apa yang dilakukan Rohman di sana sehingga membuat Rohman tidak sadarkan diri. Dan obrolan tentang hal itu berlanjut hingga mereka kembali pulang ke rumah masing-masing. Rohman merasa heran dengan apa yang dibicarakan dengan para tetangga dan warga. Dia tidak merasa bahwa dia pergi ke bukit itu dan berbuat sesuatu yang membuat para penghuni bukit marah. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi atas apa yang mereka bicarakan, karena dia sendiri pun tidak tahu kenapa dirinya bisa seperti ini sekarang. Beberapa tetangga nampak masih berdiam diri di luar rumah. Mereka merokok bersama Pak Caca sambil mengobrol tentang kondisi Rohman. "Pak," tanya Mang Utis, tetangga depan rumahnya. "Biasanya kalau dia pingsan seperti itu, tubuhnya itu lemes dan butuh waktu semalaman agar dia bisa pulih lagi. Apalagi tenaganya sudah habis dipakai macul seharian di sawah. Tapi kenapa si Rohman kayak yang seger gitu tubuhnya? Bahkan setelah beristirahat sejenak, wajahnya tidak pucat, kayak nggak ada tanda-tanda sakit." Pak Caca yang mendengar hal itu baru menyadari atas apa yang terjadi kepada anaknya. Dia melirik ke arah Rohman yang masih duduk di atas kasur bareng ibunya. Bahkan dia kini sudah bisa tersenyum kembali di dalam sana. "Iya ya,
Kenapa ya? Tanya Pak Cece dengan nada yang bingung. Mang Utis hanya menggelengkan kepala sambil menghisap rokok yang ada di tangannya. Namun tidak lama dia menepuk Pak Cece. Dia tersenyum pelan sambil berkata, "Sudah Pak, jangan terlalu dipikirkan. Yang pasti, Rohman jangan kerja dulu besok. Istirahat dulu hingga benar-benar pulih." Pak Cece hanya mengangguk pelan setelah dia menyadari ada keanehan dalam diri Rohman. Apalagi anaknya bercerita bahwa dia dijemput oleh seorang wanita yang membuatnya tersadar. Dan itu benar-benar aneh untuknya. Suasana di rumah Rohman perlahan mulai sepi kembali. Semua orang kini pulang dan Pak Cece langsung menutup kembali pintu rumahnya pada saat itu. Para warga masih mempertanyakan keanehan Rohman. Dan hal itu menjadi bahan obrolan bagi mereka ketika mereka pulang kembali ke rumahnya. Pak Cece melihat jam di dinding. Dan tidak terasa waktu sudah menunjukkan jam 10 malam. Dia akhirnya mengecek semua pintu dan jendela rumah, memastikan bahwa semuanya terkunci rapat pada malam itu. Suasana desa kini kembali sepi. Di luar sana hanya terdengar suara jangkrik dan anjing yang menggonggong dari kejauhan. Bu Ningsih masih duduk di samping anaknya, menatap anaknya dengan wajahnya yang masih terlihat cemas. "Kalau mau istirahat, kamu istirahat saja di sini. Biar ibu dan bapakmu yang jaga, jadi kamu tidak perlu khawatir." Rohman hanya mengangguk pelan. Entah mengapa dia seperti takut untuk memejamkan mata. Bayang-bayang wanita yang dia temui di dalam mimpi itu benar-benar menakutkan. Dan dia seperti tidak mau bertemu lagi dengannya. Kedua orang tuanya kini hanya menunggu Rohman untuk tidur di sana. Mereka mengobrol dan mencoba menenangkannya, bahkan dia sudah tidak apa-apa. Bahkan Pak Cece berkata bahwa dia akan menjaganya semalaman agar Rohman bisa tidur nyenyak. Rohman mengangguk pelan. Rasa tidak enak kini dia rasakan ketika melihat pengorbanan kedua orang tuanya menjaganya hingga larut malam. Sehingga dia memilih untuk tidur dan mencoba untuk memejamkan mata di ruang tengah. "Bu, ibu juga tidur, biar bapak yang jaga semalaman," kata Pak Cece yang membawa 2 selimut dan memberikannya kepada mereka berdua. Dia langsung mengangguk mendengar hal itu dari suaminya. Dan setelah melihat kedua mata Rohman terpejam, dia akhirnya tidur di sebelahnya. Dan sebelum kedua matanya terpejam, dia berdoa supaya Rohman tidak mengalami hal buruk lagi untuk kedepannya. Kini hanya Pak Cece yang duduk dan menjaga mereka berdua. Pak Cece mengambil rokok yang ada di dekatnya, lalu menyeduh kopi agar dia bisa terjaga semalaman. Pak Cece menatap Rohman dan istrinya sambil menghisap rokok di tangannya. Sesekali dia mengamati ruangan tersebut karena dia takut ada sesuatu yang terjadi kembali kepada anaknya. Hembusan angin malam dan suara jangkrik kini menemaninya sambil berjaga. Dia duduk di kursi kayu tua sambil menyenderkan badannya. Namun tubuhnya yang tidak muda lagi tampaknya tidak bisa mempertahankan kesadarannya pada saat itu. Beberapa kali matanya terpejam dan beberapa kali pula dia terbangun kembali di sana. Dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjaga anaknya, namun nampaknya rasa kantuk itu sudah tidak tertahan lagi. Sehingga Pak Cece akhirnya tertidur pulas di kursi kayu dengan kopi yang dia pegang di salah satu tangannya. Desa itu akhirnya hening, tidak ada suara apapun selain suara hewan malam. Namun nampaknya pada malam ini ada suara yang berbeda, yaitu suara dari telapak kaki kuda yang masuk ke dalam gang. Sungguh aneh memang. Suara itu berjalan perlahan menyusuri jalanan yang sempit itu, dan suara itu terdengar samar di tengah-tengah kesunyian di desa tersebut. Secara tiba-tiba, ada sebuah perasaan tidak nyaman yang membuat Rohman kembali gelisah dari dalam tidurnya. Dia seperti dibangunkan secara perlahan oleh suara tersebut, dan hal itu membuat kedua matanya terbuka lebar di tengah malam. Dia melihat ke arah ibu dan bapaknya, dan mereka tertidur pulas di sana. Tidak lama setelah dia terbangun, dia mendengar lagi suara kaki kuda itu yang terdengar samar di gang menuju rumahnya dari kejauhan. "Kuda siapa itu yang kabur ke sini?" gumam Rohman sambil melirik ke arah pintu dan jendela yang tertutup rapat di dalam rumahnya. Awalnya dia hanya menghiraukan suara tersebut, namun ketika dia mencoba untuk memejamkan matanya lagi, tiba-tiba suara yang awalnya terdengar samar secara perlahan menjadi jelas. Bahkan selain suara langkah kaki kuda yang khas,
ada suara lain yang terdengar secara bersamaan. Rohman kembali membuka matanya. Dia mencoba untuk menajamkan pendengaran atas apa yang dia dengar. Rohman sempat melirik ke arah ibu dan bapaknya, namun dia tidak mau membangunkannya atas suara yang dia dengar pada malam itu. Suara itu semakin lama semakin jelas terdengar, bahkan seperti berjalan di gang sempit menuju rumahnya dengan roda kayu yang semakin terdengar. Apalagi semakin lama terdengar suara lain lagi, yaitu suara dari lonceng seperti suara kereta kencana yang terdengar sangat nyaring. Hal itu tentu saja membuat jantung Rohman berdetak kencang. Pikirannya langsung teringat seorang wanita yang ada di mimpinya. Karena ketika wanita itu datang, dia mendengar suara lonceng yang sama dengan apa yang dia dengar sekarang. Suara kereta kencana itu semakin lama semakin dekat. Rohman hanya bisa menahan nafasnya. Kedua matanya melirik ke arah jendela yang tertutup hordeng tebal di dekatnya. Hatinya ingin sekali melihat keluar, namun rasa takutnya membuat dirinya hanya bisa mengurungkan niat dan lebih memilih untuk diam di sana. Suara itu semakin dekat dan semakin jelas di setiap detiknya. Lalu tidak lama kemudian, suara itu berhenti tepat di depan rumahnya. Suara loncengnya terdengar satu kali, dan setelah itu terdengar hembusan suara kuda disertai suara dari sesuatu yang turun dari sana. Rohman langsung menelan ludah. Tubuhnya terasa kaku, apalagi ketika dia melihat sesosok bayangan yang terpantul dari lampu 5 watt yang menyala di luar rumah. Bayangan itu nampak berdiri di dekat pintu rumah, dan ada hal yang membuat dia semakin ketakutan. Bentuk dari bayangan itu sama seperti wanita yang dia temui di dalam mimpinya. Rohman tidak bisa berbuat apa-apa di sana. Nafasnya terasa berat ketika bayangan itu seperti memiringkan kepalanya ke arah jendela. Dia seperti tahu bahwa Rohman terbangun dan memandangi dirinya dari dalam sana. Dan tidak lama kemudian, "Rohman, ayo ikut." Suara itu terdengar seperti sebuah bisikan. Namun ketika hal itu terdengar, ada sesuatu yang menekan tubuhnya sehingga kedua bahunya terasa berat. Belum lagi hawa dingin yang muncul dari sela-sela dinding dan lantai kayu rumahnya mendadak membuat tubuhnya menggigil. Rohman hanya bisa mengatur nafas. Dia hanya berharap bahwa dia tidak sampai masuk rumah. Namun sepertinya apa yang diharapkan tidak terjadi. Karena tepat dia berpikir seperti itu, tiba-tiba, tok tok tok, "Rohman." Suara itu terdengar kembali, dan kali ini suaranya lebih jelas dan lebih terdengar oleh kedua telinganya. Rasa takut yang dia rasakan kini sudah mencapai ubun-ubun di kepalanya. Dan pada saat itu juga dia mengeluarkan seluruh tenaganya agar bisa berteriak, "Bapak!" Pak Cece yang duduk di kursi tuanya langsung kaget. Bahkan kopi yang dia pegang di tangannya sewaktu dirinya tertidur langsung jatuh dan pecah akibat teriakan dari Rohman. "Rohman, kenapa kamu?" teriak Pak Cece yang kaget atas teriakannya. Rohman langsung menunjuk ke arah pintu. Wajahnya nampak benar-benar pucat dan tubuhnya bergetar dengan hebat. Bu Ningsih yang tidur di dekatnya pun langsung terbangun dan dia seketika melirik ke arah pintu dengan kedua matanya yang masih mengantuk. Pak Cece yang penasaran akan hal tersebut tiba-tiba berdiri dan membalikkan tubuhnya. Dia berjalan ke arah pintu dan membuka pintu itu dengan terburu-buru. Namun secara tiba-tiba, suasana mendadak hening. Tidak ada apapun di sana. Sosok yang berdiri dan mengetuk pintu rumah itu seketika menghilang. Bahkan kereta kuda yang Rohman dengar pun kini hilang tanpa jejak. "Rohman, kamu kenapa? Mimpi buruk lagi?" kata Bu Ningsih yang kini mendekat kepadanya. Rohman hanya menggelengkan kepala. Salah satu tangannya masih terlihat menunjuk ke arah pintu rumah yang terbuka lebar. "Tidak, Bu. Kali ini aku tidak bermimpi buruk," jawab Rohman dengan wajahnya yang masih nampak pucat. "Lalu kenapa kamu sampai ketakutan seperti itu, Nak?" tanya Bu Ningsih yang masih penasaran dengan anaknya. Rohman hanya terdiam sebentar. Dia menurunkan salah satu tangannya dan mencoba untuk mengatur nafasnya. Pak Cece yang masih penasaran kini keluar rumah dan mencari apa yang membuat anaknya berteriak seperti itu. Sedangkan Rohman butuh waktu lama agar dia bisa bercerita tentang apa yang terjadi.
Tadi aku mendengar suara langkah kaki kuda dan semakin lama aku dengar ternyata itu adalah suara dari kereta kuda dengan lonceng mirip kereta kencana. Roman terdiam sebentar dengan nafasnya yang masih ternganga. Lalu tidak lama kemudian dia akhirnya melanjutkan ceritanya. Kereta kencana itu berhenti tepat di dalam rumah. Lalu tidak lama turun sebuah bayangan wanita. Dan bayangan itu sama seperti mimpi buruk yang aku alami ketika aku tidak sadarkan diri. Dia memanggilku, mengajakku agar aku ikut bersamanya. Namun aku terlalu takut sehingga aku langsung berteriak. Ibunya yang mendengar hal tersebut langsung menatap Rohman dengan wajahnya yang sedikit pucat. Dia seperti tidak percaya dengan apa yang dikatakan anaknya, dan dia mencoba untuk menenangkannya pada saat itu. Mungkin kamu mengigau dan mimpi buruk lagi, nak. Kan gak mungkin ada kuda dan kereta kencana masuk ke gang sempit ini, kata ibunya sambil memegang kedua tangannya. Namun tiba-tiba Pak Cece yang kembali dari luar langsung membantah apa yang dia katakan. Enggak, Bu, bisa saja bahwa ucapan Roman itu benar. Aku jadi curiga, seperti ada yang mengincar Roman sekarang. Tapi siapa yang tega ngelakuin itu? Kata Pak Cece yang masuk kembali ke dalam rumah dan mengunci pintunya dengan erat. Besok aku akan ke si Mantri. Aku mau bawa dia ke rumah untuk mengecek si Roman. Karena aku takut dia tidak sengaja melakukan sesuatu di sawah itu dan membuat ada yang marah kepadanya. Entah itu adalah makhluk di bukit dekat sawah atau sesuatu yang lain. Dan satu-satunya orang yang bisa mencari tahu hal itu adalah si Mantri. Roman dan ibunya langsung terdiam mendengar hal tersebut. Pak Cece yang melihat anaknya yang belum tenang langsung mendekat. Kamu gak usah khawatir, si Mantri itu masih saudara Bapak. Dan aku yakin dia bisa mencari tahu penyebab kamu bisa seperti ini. Sekarang kamu dan ibumu tidur lagi. Biarkan Bapak yang jaga hingga pagi tiba. Karena akibat kejadian tadi aku sudah tidak mengantuk lagi. Pak Cece langsung kembali ke dekat kursi kayu, membersihkan pecahan gelas yang terjatuh ketika dia bangun tadi. Dan tidak lama dia memastikan bahwa anak dan istrinya bisa tidur dengan nyenyak. Dan Pak Cece baru bisa beristirahat ketika kokok ayam pertama terdengar di luar sana. Kabar atas apa yang terjadi terhadap Rohman akhirnya sampai ke telinga saudaranya yang tinggal di luar kota. Dia langsung datang ketika Pak Cece memberitahunya lewat telepon dan berjanji akan segera datang secepatnya. Entah mengapa di hari itu kondisi Rohman mendadak drop. Tubuhnya langsung panas dan menggigil. Dia seperti orang sakit tipes dengan wajahnya yang pucat dan kulitnya yang memutih. Ibunya langsung memberikan selimut dan teh hangat. Lalu dia juga langsung mengkompres tubuhnya dengan air hangat. Pak, kapan si Mantri tiba? Soalnya Rohman jadi kayak begini, tanya ibunya sambil mengusap-ngusap wajah Rohman. Pak Cece hanya menggelengkan kepala. Dia tidak tahu kapan si Mantri akan datang. Namun dia juga khawatir dengan kondisi Rohman yang drop seperti itu. Karena kemarin tubuhnya segar bugar dan sekarang langsung mendadak seperti ini setelah kejadian semalam. Mantri datang ketika hampir sore. Di sana dia melihat Rohman yang masih terbaring di kasur tengah rumah, namun kondisinya semakin mengkhawatirkan. Tubuhnya menggigil, lalu kulitnya tampak pucat seperti orang yang ingin meninggal. Mantri yang baru saja melihatnya tiba-tiba terdiam. Dia langsung memalingkan wajahnya keluar, bahkan dia melirik ke arah gang, di mana di ujung sana, tepat di jalan raya, ada toko material milik Pak Dada dengan rumahnya yang megah. Astaga, Mantri langsung menggelengkan kepalanya. Tidak lama kemudian dia langsung berkata kepada Pak Cece dengan nada yang pelan, Pak, tutup semua pintu dan jendelanya sekarang, dan jangan buat Roman tertidur. Paksa matanya harus tetap terbangun, kalau tidak, dia tidak akan selamat. Pak Cece tentu saja kaget mendengar hal itu. Maksudnya, Man? Tanyanya dengan nada yang kaget. Pokoknya ikuti kataku sebelum terlambat. Dan kalau bisa, kita menutup dia di rumah ini hingga pagi tiba. Dan kalau Roman selamat, jangan kaget atas apa yang terjadi selanjutnya. Pak Cece hanya mengangguk. Dia yang sudah curiga dengan kondisi anaknya pada malam itu, seketika langsung mengiyakan kata-kata Mantri. Dia tidak menyangka bahwa dia harus mengurung diri mereka di dalam rumah sekarang. Dan tidak biasanya Mantri panik ketika melihat kondisi Rohman. Sebelum mulai menyembuhkan Rohman, dia terlihat seperti ingin memastikan sesuatu lagi. Dia duduk di depan Rohman, membakar kemenyan dan menutup kedua matanya sambil melakukan doa-doa khusus. Tidak lama dia mengusap wajah Rohman dengan pelan dan di dalam pikirannya
Dia bisa melihat kondisi Rohman dalam sebelum dia tidak sadarkan diri di sawah. Pak Jaja dan istrinya hanya bisa menunggu anaknya di sana dan membiarkan mantri memeriksanya. Benar saja dia melihat seseorang yang sedang mengubur sesuatu tepat di bawah saung. Dia seperti mengucapkan mantra di sana. Benda-benda tersebut adalah ari-ari bayi dengan beberapa kertas berisikan mantra dengan daging berwarna merah darah. Dan tepat ketika Rohman duduk di atasnya, ada sesosok wanita yang muncul dan menatap wajahnya dari kejauhan. Brak! Tiba-tiba mantri langsung terpental. Tubuhnya seperti melayang dan menabrak lemari yang ada di dekatnya. Lampu yang ada di atas langsung pecah dan pecahannya langsung jatuh tepat di atasnya. Pak Jaja panik. Dia langsung berdiri dan ingin membantu mantri, namun mantri langsung mengangkat tangannya dan memberi isyarat bahwa Pak Jaja tidak boleh mendekat sekarang. Dengan nafas terengah-engah, dia mengerti sekarang. Dan dia tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Rohman. Rohman bukan sakit biasa, namun dia sudah dipilih untuk menjadi tumbal pada malam ini. Kalau kita tidak cepat-cepat menyembuhkannya, maka dia tidak akan bisa melihat matahari lagi. Katanya sambil berdiri dan mendekat kembali ke arah Rohman yang masih terbaring di sana dan tidak berdaya. Tepat jam 11:30 malam, udara di rumah terasa berat. Aroma kemenyan yang dibakar kini menutupi seluruh rumah. Asapnya yang putih terlihat menutupi langit-langit, dan di dekat menyan itu ada mantri yang duduk bersila di tengah-tengah ruangan. Wajahnya nampak tegang. Sorot matanya tajam sambil menatap ke arah pintu rumah yang tertutup rapat. Sedangkan di dekat Rohman yang masih terbaring dan tidak berdaya di sana, ada Pak Jaja dan istrinya yang memastikan Rohman tidak tertidur. "Kamu jangan memejamkan matamu sebelum semuanya selesai ya nak," kata Pak Jaja dengan nada yang pelan. Suami istri itu nampak berpegangan tangan. Tubuhnya bergetar menahan ketakutan atas apa yang akan terjadi selanjutnya di rumah ini. Sedangkan Rohman hanya mengangguk pelan. Sosok wanita yang mengerikan itu membuatnya tidak ingin tertidur meskipun matanya sudah berat. Beberapa kali dia memejamkan mata, beberapa kali pula Pak Jaja membangunkannya. Kondisinya sekarang semakin parah, nafasnya pendek-pendek dan berat. Seakan-akan ada sesuatu yang sedang menindih dadanya pada malam itu. Mantri hanya terduduk diam. Sorot matanya tajam, dia seperti sedang menunggu sesuatu di luar sana dan dia siap akan hal itu. Ketegangan mulai menyelimuti mereka berdua. Detik demi detik, menit demi menit mereka menunggu. Lalu tepat jam 12 malam, sesuatu terjadi. Suara dari lonceng kereta kencana muncul disertai dengan suara langkah kaki kuda dari ujung gang. Suaranya nampak samar, namun semakin lama suara itu semakin jelas terdengar. Suara itu semakin dekat dan mantri yang tadinya duduk langsung berdiri. Dia mendekat ke arah pintu rumah dan sebelum dia berhenti, dia melirik ke arah Pak Jaja. "Ingat, jangan sampai Rohman tertidur," katanya dengan nada yang sedikit berteriak. Brak! Tiba-tiba pintu rumah langsung bergetar. Nampak ada sesuatu yang ingin menerobos ke dalam rumah. Mantri langsung panik dan langsung membalikan wajahnya kembali. Hal itu tentu mengagetkan mereka berdua, sehingga Bu Ningsi dan Pak Jaja yang duduk dekat Rohman sempat mundur beberapa meter dari Rohman. "Tahan Bu, jangan lari, tahan, biarkan si mantri yang membereskannya," kata Pak Jaja dengan nada yang tegas. Brak! Suara itu terdengar kembali, kali ini lebih keras. Bahkan saking kerasnya, rumah itu bergetar hebat sehingga membuat situasi di sana semakin tegang. Mantri langsung menempelkan telapak tangannya ke arah pintu tersebut. Dia mengambil tasbih dari sakunya dan membacakan mantra dan ayat-ayat suci untuk mengusirnya. Beberapa kali dia menghentakkan kaki dan pada saat itu pula wajahnya terlihat berkeringat ketika sedang membacakan ayat-ayat tersebut. Dia merasa hal itu akan berhasil untuk mengusirnya. Karena secara tiba-tiba suara lonceng dari kereta kencana itu mendadak menghilang. Namun rupanya itu tidak berlangsung lama. Angin tiba-tiba muncul dan bertiup dari jendela yang tertutup rapat. Angin itu sangat kencang sehingga membuat jendela itu terbuka dengan sendirinya. Tirai dari jendela tersebut berkibar dan terlihat sekelebat bayangan putih menghilang sekejap dari arah sana. Rohman tiba-tiba menjerit pada saat itu juga. Tubuhnya kejang-kejang, matanya melebar, dan kini hanya warna putih yang terlihat di kedua matanya. Mulutnya nampak menganga, seolah-olah ada sesuatu yang dipaksa keluar dari tubuhnya.
Kedua orang tuanya nampak panik. Mereka bingung harus berbuat apa, namun mantri mencoba menenangkannya. Dia berkata bahwa mereka sebaiknya menjauh sekarang dan biarkan dia dan Rohman berada di ruang tengah. Pak Jaja yang percaya dengan kemampuannya seketika langsung menarik istrinya ke dalam kamar dan membiarkan Rohman di sana. Hal itu membuat mantri kini lebih terlihat leluasa, karena mau bagaimanapun dia hanya perlu menjaga satu nyawa sekarang. Brak, brak, brak. Mantri langsung menghentakkan kakinya dan dia langsung menatap ke arah jendela. Terlihat salah satu tangannya terangkat dan telapak tangannya terkepal seperti sedang menarik sesuatu. Jendela yang awalnya terbuka itu perlahan-lahan tertutup dengan sendirinya, dan tidak lama setelah itu dia langsung mengangkat tangan yang satunya lagi di atas tubuh Rohman. Rohman semakin berteriak, dan di tengah-tengah teriakan itu ada sebuah tangisan yang terdengar dari arah kamar. Tangisan dari Bu Ningsi yang seperti tidak tega melihat anaknya kini menderita seperti ini. Pergi kamu. Mantri mengibaskan tangannya, bahkan dia langsung mendekati kepalanya dan menempelkan jempolnya ke arah keningnya. Rohman semakin berteriak. Dia benar-benar kesakitan, bahkan tubuhnya nampak terangkat dari atas kasur, seakan-akan ada sesuatu yang menariknya ke atas. Mantri langsung melirik ke arah tubuhnya, dan tepat di ujung kakinya ada sesuatu yang muncul. Sesosok wanita berambut panjang melayang tepat di dekat ujung kakinya. Rambutnya hitam pekat seperti arang, namun di antara rambut tersebut ada beberapa uban yang memutih di sana. Rambutnya sangat panjang dan menjuntai hingga ke lantai. Wajahnya tampak pucat dengan tulang pipinya yang menonjol seperti kulit tanpa daging. Matanya terlihat cekung dan terlihat ada titik hitam di sekitar kedua matanya. Bibirnya nampak pucat, dan ketika mantri melihatnya dengan jelas, dia mulai berbicara dengan mulutnya yang melebar hingga ke pipi. Wajahnya benar-benar menyeramkan, giginya terlihat tajam dan tidak beraturan di beberapa bagian, dan suara yang keluar pun seperti suara bisikan yang menyeramkan. Anak itu milikku. Suara itu menggema sehingga secara mendadak muncul dari segala penjuru. Mantri yang mendengar hal itu langsung mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Dia membacakan mantra dan ayat dengan tatapan tajam ke arah makhluk tersebut. Suaranya terlihat menggema dan suaranya menutup suara dari makhluk tersebut. Pergi kamu, anak ini dijaga olehku. Kamu milih menghilang dari tempat ini atau kamu akan dilenyapkan olehku. Tiba-tiba tubuh makhluk itu langsung terhempas setelah mantri membacakan mantra. Lalu kemudian tubuhnya menghilang setelah menembus tembok yang ada di belakangnya. Di satu sisi tubuh Rohman yang terangkat langsung jatuh kembali. Nafasnya terdengar berat dengan tubuhnya yang bergetar hebat. Mantri langsung berlari ke tengah-tengah ruangan. Kedua tangannya terlentang. Dia terlihat seperti menahan sesuatu yang akan masuk kembali ke dalam rumah. Suara keras terdengar seperti ada sesuatu yang mencoba masuk kembali ke dalam rumah itu. Suara pintu yang dipukul, dinding yang dicakar, dan jendela yang dipaksa dibuka dari luar membuat suasana di dalam rumah benar-benar mencekam. Bahkan mantri langsung melirik ke atas. Dia langsung menghentakkan kakinya karena dia seperti melihat ada sesuatu yang ingin masuk ke dalam rumah dari atas sana. Mungkin ada 10 menit dia berdiri di tengah rumah. Keringat dingin benar-benar mengucur deras. Bahkan kedua kakinya nampak bergetar karena tubuhnya seperti menahan sesuatu yang berat. Dan tepat setelah 10 menit berlalu, tiba-tiba dari kejauhan, suara jeritan terdengar. Suara itu menjerit di tengah-tengah kegelapan yang nyata. Itu bukan suara dari Rohman, namun suara dari orang lain yang berada di luar sana. Jeritan itu terdengar panjang dan memilukan. Dan jeritan itu seperti seseorang yang baru saja melihat sesuatu yang mengerikan di akhir hayatnya. Mantri yang mendengar hal itu langsung membuka tirai jendela. Matanya menatap tajam ke ujung gang, yang dimana di ujung sana, tepat di pinggir jalan, ada rumah Pak Dada yang besar. Dan teriakan itu berasal dari rumahnya. Semuanya terjadi begitu cepat. Setelah kejadian itu, Mantri memastikan bahwa kondisi Rohman baik-baik saja. Kondisi tubuhnya langsung membaik ketika pagi menjelang, dan warna pucat di kulitnya secara perlahan-lahan menghilang. Bahkan kondisinya kembali bugar, seperti ada tenaga kembali yang masuk ke dalam tubuhnya pada saat itu. Namun ada sesuatu yang terjadi di rumah Pak Dada.
Para pekerja toko material yang datang untuk bekerja menemukan Pak Dada tewas di rumahnya. Wajahnya tampak membeku dalam ekspresi ketakutan. Matanya melebar, seolah-olah dia melihat sesuatu yang begitu mengerikan sebelum nyawanya dicabut. Semenjak hari itu, sawah Pak Dada yang dulu subur perlahan mengering. Tanahnya retak. Beberapa kali para buruh tani mencoba untuk menanam padi di sana, namun hasilnya selalu gagal. Dan tidak berapa lama kemudian, tanah-tanah itu akhirnya dijual. Rohman yang awalnya menjadi buruh tani kini lebih memilih untuk beristirahat di rumah dan menunggu panggilan kerja dari tempat lain. Selama dia tinggal di rumah, dia ternyata masih sering mendengar suara dari kereta kencana itu, dan suara itu pasti terdengar di atas rumah Pak Dada yang kini dihuni oleh istri dan anak-anaknya. Sepertinya teror itu masih belum usai. Namun kali ini teror itu menghantui keluarga Pak Dada yang masih hidup di sana. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.